Pak, izin saya mulai. Ah, Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, anak-anak Bu. semua. Lah, kok pagi-pagi sudah lemes ini. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Ya, nanti kalau Bu Feby bilang selamat pagi, kalian bilangnya semangat pagi, gitu. Suaranya yang lantang gitu ya. Selamat pagi, anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi tangannya diangkat. Ya, diangkat biar lebih semangat, peredaran darah lancar seperti itu ya. Oke, semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Nah, ini suasananya cerah ceria seperti wajah kalian semua. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, ketua kelasnya gimana? Faridnya masih keluar ini sepertinya ya. Untuk wakilnya, Bagas bisa bantu untuk memimpin teman-temannya doa ya. Ya, bisa. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, terima kasih. Oke, nah ini sebelum pelajaran dimulai, saya mau periksa kehadiran, ya. Anak-anak, tolong diperhatikan, ya. Saya absen nanti, silahkan kalian bilang hadir, gitu ya. Saya supaya lebih mudah. Oke, Bagas, Hadir. Lana, Hadir, Bu. Baik, Hadir, Ibu. Arif, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Helvi, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Ibu. Farid. Ini sepertinya Farid masih belum kembali. Ada yang tahu kemana ini? Toilet, Bu. Wah, Ke toilet sepertinya, Bu. Baiklah, tidak apa-apa. Nanti semoga segera kembali ya. Oke, sambil menunggu temannya kembali, sebelum kita mulai pelajaran, ini silahkan dipersiapkan dulu, dikondisikan. Ayo, itu dirapikan meja dan kursinya. Kita buat letter U ya, supaya lebih segar. Ayo digeser dulu ya. Saya kasih waktu, silakan. Sambil itu yang ada sampah di bawah meja, tolong dikondisikan, dibuang ke tempatnya. Oke? Baik. Sudah selesai. Semua sudah terkondisikan. Kalau gini kan kita terlihat lebih segar, ganti suasana ya, anak-anak ya. Untuk pagi hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran kita. Sebelum saya menyampaikan, ini saya mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar sampai mana ya? Neraca saldo, Bu. Oke, neraca saldo. Berarti hari ini kita akan mempelajari apa? Penyesuaian. Oke, penyesuaian. Baik. Oke.
Ya, hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Kalau yang lalu kita membahas tentang neraca saldo, hari ini kita bahas tentang jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke materi, gitu ya. Ini saya mau menyampaikan dulu tentang KD dan apa yang akan kita capai nanti untuk pencapaian kompetensinya. Untuk hari ini, ya. Jadi kita sambil review ya teman-teman semua, anak-anak semuanya di kelas 1 dulu, kita di kelas 10 ya, kelas 10 kita dulu sudah pernah ya sedikit mengenal, ya mungkin karena pembelajaran kita pada saat itu terkendala dengan corona, kita masih daring, ya ada beberapa mungkin terkendala. Nah di sini kita sambil review dulu sebelum nanti ke depan saat praktikum kita akan lebih banyak ke arah praktik gitu ya teman-teman. Nah, anak semua di sini nanti kita review sedikit ya pengertiannya, karakteristiknya seperti apa, akun-akunnya bagaimana nanti akan kita bahas di sini gitu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini nanti seperti ini. Oke. Nah, sudah saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Untuk mau masuk ke pembelajaran, nih saya harap nanti kalian jauh lebih aktif, ya, lebih aktif. Nanti kita ada diskusi. Nah, dari diskusi nanti kalian juga akan saya minta untuk menyampaikan. Kalau kalian aktif di sini, apa yang kemarin kurang kalian pahami di pembelajaran kelas 10, juga bisa kalian tanyakan, dan semoga nanti pemanasan kita hari ini, itu ya, bisa memperlancar kalian untuk proses pembelajaran kita ke depan, di hari besok, lusa, dan seterusnya. Seperti itu ya, anak-anak semua ya. Ya, Bu. Halo? Nggih, Bu. Hai. Oke. Enggak semangat ini. Ya. Semangat, Bu. Oke. Semangat, Bu. Untuk pembukaan. Baik, semangat. Saya percaya kalian masih semangat. Jangan loyo. Nanti kalau loyo saya jemur kalian nanti ya. Jangan, Bu. Oke, ini enggak nanti kering ya kalau dijemur ya. Jangan. Kalau pagi-pagi gini sebentar enggak apa-apa. Sehat cahaya mataharinya gitu ya. Oke, anak-anak. Ini coba dilihat, saya kasih sebuah pembuka cerita. Jadi, diawali dulu dengan cerita, nanti supaya kalian paham arahnya akan kemana dan seperti apa. Coba dilihat ya. Ini ada cerita, mungkin bisa dibantu baca ini. Coba saya lihat dulu ya. Saya, Bu. Oke, Farid sudah kembali rupanya. Aman? Kejap, Bu. Saya kebelet lagi, Bu. Kenapa? Sakit perut? Sakit, Bu. Nah, ini harus segera diobati ya. Ya, Nanti Bu. bisa ke UKS minta obat ya. Ini boleh diapet saya, Bu. Oke, semoga lekas membaik. Saya boleh baca, Bu, ya? Silahkan dibaca. Ya, Nyonya Dini memiliki usaha jasa salon kecantikan bernama Salon Lady. Salon milik Nyonya Dini, status sewa. Biaya sewa gedung di area Talon adalah 6 juta per tahun. Adapun jasa yang ditawarkan oleh Salon Lady antara lain jasa rias, jasa perawatan rambut, dan jasa sewa pakaian. Salon Lady termasuk salon favorit, sehingga setiap hari terjadi transaksi atas jasa yang telah diberikan. Selama periode berjalan, banyak transaksi keluar yang terjadi pada usaha tersebut, antara lain membayar gaji pegawai, membayar tagihan listrik dan air, membayar reparasi kendaraan, termasuk membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Namun, Nyonya Dini kini tengah dilanda bingung. Pasalnya, bagaimana beliau harus transaksi seperti sewa dibayar di muka. Selain itu, bagaimana pula pengakuan mengenai barang-barang habis pakai dan peralatan yang digunakan sehari-hari. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini gambaran. Terima kasih ya, Farid. Gambaran cerita ini menghantarkan kita kenapa kok kita harus belajar tentang jurnal penyesuaian. Jadi, nanti kalau kalian sudah belajar jurnal penyesuaian ini, harapannya ketika kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, kalau kalian punya usaha, atau nanti kalian bekerja, nanti kalian sudah tidak bingung lagi. Misalkan, ini saya kasih contoh kecil sebelum saya nanti masuk ke materi ya. Kalian tahu namanya
kresek? Halo? Apa, Bu? Plastik, Bu. Kresek, plastik kresek. Plastik. Tahu, Bu. Ya. Tahu. Plastik. Ya, plastik kresek. Nah, kalian tahu plastik kresek itu termasuk sebagai apa? Perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan, Bu. Gimana? Perlengkapan. Oke, iya benar. Dia termasuk perlengkapan. Ini coba kalian bayangkan. Ketika awal kalian memiliki namanya beli mengkondisikan ada yang namanya plastik kresek tadi itu dia selama perjalanan selama aktivitas sehari-hari dia sudah digunakan kreseknya misal seperti itu tadi untuk membungkus yang. Nah, si kresek ini setiap harinya sudah digunakan. Bagaimana ketika nanti di akhir periode ternyata kreseknya sudah habis? Ini hanya contoh kecil ya. Nah, bagaimanakah kita mencatatnya? Apakah catatannya masih tetap sama seperti ketika kita baru beli sejumlah 100 biji tadi? Bagaimana? Halo? Salah satu langkah mengantisipasi yang mungkin terjadi dalam proses. Halo? Hai. Sepi sekali nih. Ini semuanya sudah mulai enggak semangat. Baik, sebentar. Ini kalau enggak semangat ini ikutin saya saja ya, biar semangat. Toleh Ya, kanan, Bu. toleh kiri. Ada temannya? Ada, Bu. Oke. Kiri saya jenengan. Oke, silahkan tangan kanan diangkat. Nanti kalau saya bilang jempol, tangan kanan dulu saja. Jempol berarti tunjukkan jempol, gitu ya, ibu jari. Oke, tangan kiri. Nanti kalau saya bilang jari kelingking, jentik, ya. Kalau bilang jentik berarti tunjukkan jentik. Kalau saya bilangnya secara bergantian, berarti tunjukkannya secara bergantian. Seperti itu ya. Ikuti saya, gitu ya. Siap, Bu. Yuk, tangannya diangkat semuanya. Udah? Oke, jempol, tangan kanan berarti jempol. Jentik, tangan kiri jentik, jempolnya tutup. Sudah? Jangan dipasang semuanya itu tangannya ya. Jari-jarinya tangan satu ditutup itu. Oke, kita mulai ya. Ikuti arahan suara saya. Jempol, jentik, jempol, jentik. Kalian bersuara ya. Yuk, kalian bersuara semuanya. Oke, 3 kali jempol jentik, lalu ucapkan semangat dek Saya senang sekali. yang keras ke sebelah kanan dan kirinya, oke? Ya, Bu. Oke, mulai. Mulai. Jempol, jentik, jempol, jentik, jempol, jentik, Jempol, semangat jentik, dek, jempol, gitu ya. jentik, Yuk. jempol, jentik, jempol, jentik. 3 kali saja. Oh iya, Bu. Oh iya. Kalian kurang bernada. Dikasih nada. Kalau terlalu polosan enggak semangat nanti jadinya ya. Jempol. Yang agak bersemangat loh. Jempol jentik, jempol jentik, jempol jentik, semangat dile gitu loh. Ya. Oke, sekali lagi saya masuk ke materi berikutnya. Yuk. Silakan. Jempol, jentik, Jempol, jempol, jentik, Jempol, jentik, jempol, jentik, jempol, jentik. Kalian ini ya. Suntikan sepintas ya Semangat, Bu. Ini sudah semangat. tentang kalau misalkan kresek itu tadi ya 100 di awal, kemudian nanti dia itu dipergunakan sehingga tidak mati, itu tetap benar sisa atau yang terpakai. Berarti harus kita sampaikan itu adalah keadaan yang
semestinya kalian tidak bingung sih. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Itu tadi pembuka ceritanya tentang si kresek tadi untuk gambaran arnah seperti itu ya. Ini sekarang kita coba nih. Oke, tunggu sebentar. Tolong diperhatikan video yang saya tampilkan. Tolong diperhatikan ya. Sampai sini dulu, tadi sudah terjawab ya. Apabila ada penyesuaian tadi ya. Oke? Itu Oke. kerja saya itu, Bu ya. Oh iya, calon pengusaha sukses masa depan ya. Amin, insya Allah. Amin. Saya lanjutkan. Kayaknya Pak Bagas itu. Oke, ini tadi untuk perlengkapan ya. Halo? Ya, nanti bisa sambil diputar kembali. Ini sekarang saya tampilkan singkat. Nanti bisa sambil diputar kembali ya. Ini tentang menyesuaikan perlengkapan, penggunaan perlengkapan. Ini contohnya. Oke. Ini untuk piutang ya. Piutang. Ini untuk beban yang terutang ya. Oke, tetap diperhatikan ya. Ini pencatatannya. Ada penyisihan piutang ya. Oke, ini ada beban penyisihan. Oke, itu tadi ya. Sekilas sambil kita ingat-ingat kembali ya, itu tadi secara cepat, secara singkat sudah disampaikan ya. Ini sambil menggali ingatan kalian. Oke. Itu tadi videonya sudah saya sampaikan. Saya tadi juga sudah menyiapkan, tadi minta bantuan ya Ketua kelas,
dibagikan itu tadi. Untuk LKPD-nya juga handout dari saya tadi, ya. Sudah terima semua? Sudah, oke. Baik, kalau sudah terima semua, ini saya beri waktu, ya. Saya beri waktu kalian untuk membaca sebentar, ya. Membaca sambil mengingat-ingat mana yang jadi catatan penting di handout-nya, buku yang kalian miliki juga, silahkan bisa digaris bawah, diberi warna, juga boleh, ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Saya beri waktu, silahkan dibuka. Oke, sudah ya? Sudah selesai untuk membacanya? Sudah selesai dikasih warna-warni? Sudah? Ya, Bu. Sudah. Oke. Supaya lebih menarik ya, kalau hanya polosan saya yakin kalian ke bosen ya. Ini untuk berikutnya, anak-anak, karena kalian tadi sudah baca, kalian sudah lihat di handout, LKPD sudah kalian pegang, coba dibuka di LKPD-nya ya. Silahkan, ini masih kelanjutan dari miliknya Salon Lady tadi ya. Masih kelanjutan dari miliknya Salon Lady. Oke. Sebelum kalian mengerjakan ini, silahkan kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah ditentukan. Ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita sempat bagi, kita bergabung dalam 5 kelompok, masing-masing nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang. Namanya sudah saya sampaikan. Saya beri waktu, silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, sudah selesai ya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang masih belum bergabung dengan kelompoknya ini? Sudah semua, baik. Sudah. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nih, silahkan diperhatikan ya, di kasus 1, di LKPD masing-masing, di sini tadi disampaikan bahwa Nyonya Dini tadi ya, yang punya usaha salon lady dengan ceritanya, curhatannya, kegalauannya. Nah, ini ada saya kasih coba untuk kalian latihan, ya, pemanasan saja ini. Apa yang sudah ditampilkan tadi, apa yang tertera di handout, coba ini kalian kerjakan soal ya, muncul neraca saldonya milik salon lady, ada data penyesuaiannya. Nah, tolong itu dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Kalian bisa lihat dari sumber yang tersedia, dikerjakan beserta dengan caranya, kemudian nanti dipersiapkan untuk dipresentasikan, disampaikan hasilnya, dan kita koreksi bersama-sama. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung dimulai mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya. Ini saya akan memantau kalian mengerjakan. Silahkan diskusi bisa dimulai. Jangan lupa dibuat catatannya, walaupun ada 1 lembar yang dikumpulkan, yang lain di bukunya masing-masing, LKPD masing-masing, silahkan dicoreti dewe-dewe bahasanya ya, dikerjakan sendiri-sendiri, dibuat catatan sendiri-sendiri supaya semuanya bisa. Gitu ya. Oke, silakan. Baik. Waktunya kurang 2 menit lagi. Akan dipersiapkan. Nanti siapa yang tampil dari perwakilan kelompok, silahkan dipersiapkan. Bisa disampaikan hasil pekerjaannya. Ya. Baik, sudah selesai waktunya diskusi. Sekarang silahkan kalian menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian. Bagaimana? Kelompok siapa ini yang akan menyampaikan hasilnya? Kelompok saya, Bu, boleh?
Ya, Dari silakan. kelompok 2, Ibu, mewakili kelompok 2. Ya. Saya langsung sampaikan untuk jurnalnya ya, Bu, ya, untuk yang nomor 1 sampai 3. Ya. Yang nomor 1 itu jurnalnya sewa dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar tanggal 1 Desember. Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 500.000, Ibu. Kemudian yang nomor 2, perlengkapan yang masih ada senilai 650.000. Nah, jawabannya untuk jumlah penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan. Nominalnya adalah 6.850.000 debit dan kreditnya. Kemudian nomor 3, peralatan diperkirakan susut 10%. Nah, di sini jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.300.000. Itu hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Untuk jurnal nomor 1 sampai 3. Oke. Untuk kelompok 1, baik, ini sambil kita koreksi ya teman-teman ya. Bagaimana untuk yang nomor 1, apakah sudah benar? Jadi sewa dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar tanggal 1 Desember, berarti dia masih diakui sebagai beban selama 1 bulan. Seperti itu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, sudah benar? Iya, Bu, sama. Oke, baik, kita lanjut untuk yang kedua ya. Di sini tentang perlengkapan. Seperti yang saya contohkan, perlengkapan dia digunakan. Di sini dikatakan bahwa yang masih ada senilai 650.000. Berarti di sini penyesuaiannya adalah sebesar apa? Sebesar yang Berpakai. baik, benar, sebesar yang terpakai, yaitu selisihnya dari 7.500.000 dikurangi dari 650.000, seperti itu ya. Sudah benar. Untuk yang ketiga di sini peralatan susut 10%, ya. Berarti 10% dari berapa? 23 juta, Bu. 10% dari 23 juta. Dari 23 juta, Bu. Berarti masih 2.300.000. Maksudnya untuk nomor 4 dan nomor 5, siapa yang akan menyampaikan? Saya, Bu. Kelompok saya. Oh, baik. Saya yang mewakili. Ya. Iya. Jadi, untuk nomor 4, itu beban iklan yang sudah diterbitkan 400.000. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember itu, iklan dibayar di muka di debit, beban iklannya di kredit senilai 2.600.000, Bu. 2.600.000. Jadi iklan dibayar di muka di debit 2.600.000, di kreditnya beban iklan 2.600.000. Kemudian untuk yang nomor 5, beban yang masih dibayar adalah gaji bulan Desember sebesar 250.000. Jurnal penyesuaiannya itu pada tanggal 31 Desember, beban gaji di debit itu 250.000, utang gaji di kredit itu sebesar 250.000, Bu. Oke, terima kasih Eka. Nih, saya bahas ya, kita bahas bersama sambil kalian cocokkan pekerjaan kalian tadi ya. Itu untuk beban iklan yang sudah diterbitkan ada 400.000. Berarti yang masih belum, ini yang untuk penyesuaiannya adalah berarti yang sebesar yang belum ya. Sebesar 2.600.000. Bagaimana dengan pekerjaan kalian, sudah benar? Oke. Untuk yang berikutnya yaitu beban yang masih dibayar adalah gaji bulan Desember, berarti masih terutang ya ini ya, sebesar 250.000. Benar seperti yang disampaikan oleh Eka tadi, bahwa beban gaji pada utang gaji sebesar 250.000. Bagaimana? Adakah dari pekerjaan ini tadi yang masih dirasa sulit, dibingungkan, atau yang mau ditanyakan? Saya tadi salah yang nomor 5, Bu. Salah yang nomor 5. Oke, enggak apa-apa. Nanti sambil dikoreksi lagi, nanti coba dilihat di buku panduannya ya. Kalau masih tetap bingung, nanti bisa tanya kepada saya atau kepada temannya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, baik, Lana. Mungkin itu tadi untuk hari ini ya, pemanasan kita tentang jurnal penyesuaian. Untuk kita di pertemuan yang berikutnya ya,
untuk kita yang di pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas hal yang sama, ya, tentang jurnal penyesuaian, tetapi sudah tidak seperti ini lagi. Kita akan lebih banyak ke arah mengerjakan yang lebih banyak. Nah, ini sebelum saya mau menyampaikan penugasan. Nah, baiknya kalau kalian beri kesimpulan dulu, ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya boleh, Bu. Oh iya, silakan Nana. Hari ini kita sudah belajar jurnal penyesuaian. Akun ya, yang perlu disesuaikan itu yang pertama perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Habis itu yang ketiga, piutang pendapatan. Habis itu yang keempat, penyusutan. Habis itu yang kelima, piutang tak tertagih, Bu. Sama yang terakhir, beban gaji. Gaji yang masih terutang, Bu Febi. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, apa yang disampaikan oleh Lana tadi benar. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti tadi kesimpulannya seperti itu. Benar apa yang disampaikan, bahwa penyesuaian itu perlu, dan di sini ada beberapa akun yang perlu untuk disesuaikan. Berbeda-beda ya, ada yang tadi sesuai dengan contoh yang disampaikan ada 7, nanti bisa sambil dilihat di handout-nya, diantaranya ada perlengkapan, peralatan, masih ada beban yang belum terbayar, dan pendapatan yang terima di muka, dan masih ada yang lain lagi. Nah, anak-anak, ini untuk pertemuan depan, kita masih membahas tentang jurnal penyesuaian. Untuk sangu di rumah ya, sangu di rumah, akhir pekan ini. Nah, ini nanti ada penugasan, ya. Untuk penugasannya bisa dibuka di LKPD yang berikutnya, ya. Di LKPD yang berikutnya, itu silakan tetap dengan kelompoknya kalian masing-masing tadi, ya. Untuk penugasannya, ini silakan. Nanti kalian jalan-jalan bersama kelompok, ya. Kemudian nanti di situ kalian bisa main ke perusahaan jasa yang ada di sekitar kalian. Ya. Di situ tentang pencatatan laporan keuangannya, kita sambil cari tahu sudahkah ditetapkan jurnal penyesuaian dan sebagainya, silahkan itu dibaca, dipahami, untuk penugasannya dikerjakan secara berkelompok. Dipersiapkan untuk pertemuan depan sambil presentasi. Seperti itu ya. Untuk penugasan ada yang ditanyakan? Bu, nanti Nggak kalau paham, Bu. boleh WA Bu Febi. Oke, baik. Kalau ada yang tidak paham atau dibingungkan, nanti saat menemui saya di kantor ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, ini saya akhiri ya. Untuk pertemuan depan materi sudah saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Kalian nanti juga terkenang, ingat selalu. Nah, jangan lupa tetap kita akhiri dengan doa. Ayo ketua kelas, tolong dipimpin doa. Silakan. Ini yang mau mimpin kembali ke Farid atau wakilnya? Bagas ini. Saya, Bu. Oke. Baik, silakan. mari teman-teman semuanya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Semangat, Bu. Dapat diakhiri. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Farid, terima kasih teman-teman semua, anak-anak semua. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Kalau keluar dari kelas, jangan lupa itu sampahnya, jangan ada yang tertinggal. Kondisikan lagi kembali rapi meja dan kursinya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Selamat siang.
Baik, terima kasih Bu Febi. Ya, Bapak Ibu beri plus. Ya, untuk tampilan yang kelima ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Febi. Ya, interaktif ya, sudah. Ya, monggo ini observernya. Izin. Kalau tadi Silakan. menurut saya pribadi sudah baik, tadi apalagi ketika sempat bening sebentar maksudnya tidak konsen terus langsung dialihkan supaya bisa konsen lagi. Terus mungkin ini lebih ke teknis ya, maksudnya tidak berkaitan dengan sintaknya. Soalnya tadi kan sempat ada kayak terputus sambungannya mungkin di Bu Febi. Jadi terpental saya. Jadi agak chaos sedikit gitu aja. Ya, mohon maaf. Oke, makasih Pak Bagas. Monggo yang berikutnya, silakan. Izin Bapak. Ya, Bu Baik. Silakan Bu Baik. Nah, kalau tadi menurut saya juga sudah bagus Bapak. Terus hanya saja tadi kan di fase 5 itu ada membuat kesimpulan ya, itu masing-masing kelompok. Tetapi tadi kan hanya satu yang mengasih kesimpulan dan di penutup buat kesimpulan. Jadi tadi saya bingung ini langsung ke fase yang kelima atau ke penutup. Nah, jadi saya tadi bingungnya di situ saja. Seperti itu sih Bapak. Selebihnya sudah bagus Bapak, apalagi tadi misalnya sudah pas kita yang awal pembelajaran kan tadi sempat hening. Nah, Bu Febi sudah bisa membangun motivasi ke siswa biar siswanya aktif seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Baik. Ya Pak Bagas. Bapak Ibu mungkin ada tambahan untuk Bu Febi? Ya. Baik Bapak Ibu, Bu Febi, monggo silakan tadi saran-saran masukan dari teman-teman bisa menjadi pertimbangan ya untuk perbaikan gitu ya. Kadang memang teknis itu ya penting ya, karena kalau menggunakan teknologi itu bisa jadi kadang terhambat ya karena teknologi itu ya. Oleh karena itu mungkin diantisipasi bagaimana antisipasi yang perlu kita lakukan seperti itu ya. Mungkin Pak Munaji ada tambahan Pak? Sedikit Pak Lukman, Bu monggo. Febi. Tapi ya pada saat tadi secara keseluruhan oke Bu Febi sudah ada masalah. Pada saat tadi di awal di situ ada tayangan semacam juk atau apa yang dibacakan Mas Farid tadi loh ya. Oke. Nah, setelahnya Ibu menjelaskan. Mestinya yang Ibu jelaskan itu adalah sesuai dengan tayangan. Iya. Tayangannya sewa gedung, yang dijelaskan tas kresek perlengkapan. Gak nyambung jadi. Pada saat tayangan sudah bagus Bu. Jadi di situ siswa ini mau dibawa kemana, ini mau kemana itu sudah bagus. Tapi sayangnya saat dijelaskan perlengkapan yang dijelaskan. Iya. Ini nggak nyambung. Itu saja Bu. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Munaji, ya. Gedungnya ada kreseknya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, monggo bisa dilangsung ya. Masih satu atau cukup Pak Lukman? Satu lagi mungkinnya. Oke, dilanjut. Baik, terima kasih. Bu Endah ya?